Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 metode penelitian. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan mengenai materi teknik pengumpulan data. Adapun anggota dari kelompok 6 sendiri, yaitu yang pertama ada Anissa Vidya Zahra, kemudian ada Arini Nuraini Surindro, kemudian ada Coza Nadia Junia Hadi, dan saya sendiri Devi Triani. Untuk materi yang akan dipresentasikan ada 5 ya. Yang pertama yaitu mengenai teknik komunikasi, lalu ada teknik observasi, lalu ada teknik studi dokumenter, yang keempat ada teknik sosiometris, dan yang terakhir ada teknik pengukuran. Selanjutnya akan membahas teknik observasi yang akan dilanjutkan oleh saya, Coza Nadia Junia Hadi, dengan NIM 1903373. Nah, untuk teknik observasi ini yang akan dibahas ada pengertian dan jenis teknik observasi, dan juga akan sedikit menyinggung tentang tujuan observasi. Yang pertama di sini ada pengertian observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Margono tahun 1997, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Nah, contoh-contoh kegiatannya itu bisa berkenaan, salah satu contohnya dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, atau bisa juga personil bidang kepegawaian yang sedang rapat dan lain sebagainya. Tujuan observasi yang pertama ada menggambarkan objek yang diamati. Observer harus bisa menggambarkan kembali objek yang telah diamati untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua ada mendapatkan sebuah kesimpulan. Hasil akhir dari dilakukannya observasi adalah adanya laporan yang di dalamnya itu terdapat kesimpulan dari observer tentang hasil pengamatannya. Dan yang ketiga ada mendapatkan data dan informasi. Kegiatan observasi juga bisa dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mendapatkan data bagi penelitian mereka, sehingga laporan hasil observasi tidak hanya berbentuk teks bacaan, melainkan juga karya ilmiah. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan di mana observer berada bersama objek yang diselidiki, dan observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau foto. Menurut Friedenreich, observasi dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada observasi partisipasi, yang kedua ada observasi saja, yang ketiga ada observasi terbatas, dan yang keempat ada partisipasi terbatas. Yang pertama di sini ada observasi partisipasi. Nah, ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan. Jadi, observasi partisipan ini adalah suatu proses observasi bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Dan yang kedua ada observasi non-partisipan. Observer ini tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi tersebut dan secara terpisah berkedudukan sebagai pelaku pengamat. Kedua jenis observasi ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya yaitu individu-individu yang diamati ini tidak tahu bahwa mereka sedang diobservasi, sehingga situasi dalam kegiatan tersebut akan berjalan lebih wajar.
Tetapi selain itu memiliki kelemahannya juga, yaitu pengamat harus melakukan 2 kegiatan sekaligus, yaitu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang di samping melakukan pengamatan. Jadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak menuntut peran aktif semua anggota atau peserta. Hal itu bukan sesuatu yang mudah. Observasi non-partisipatif, yaitu pengamatan dapat lebih fokus nih dan seksama melakukan pengamatan. Tetapi karena itu pesertanya jadi tahu bahwa kehadiran pengamat ini sedang melakukan pengamatan, maka perilaku atau kegiatan individu-individu yang sedang diamati ini menjadi kurang wajar atau dibuat-buat. Yang kedua, ada observasi saja. Nah, observasi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu observasi sistematis dan non-sistematis. Untuk observasi sistematis ini, observasi yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi, yaitu faktor-faktor yang lengkap dengan kategorinya. Untuk observasi non-sistematis, yaitu observasi yang dilakukan tanpa mempersiapkan atau membatasi kerangka yang akan diamati. Selanjutnya yang ketiga ada observasi terbatas. Nah, di dalam observasi terbatas ini memiliki 2 hal, yaitu keterbatasan observasi dan kelebihan observasi. Keterbatasan observasi yang pertama itu tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Yang kedua, kelemahan dalam pencatatan. Yang ketiga, banyak kejadian atau keadaan di mana objek yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Yang keempat, sering ditemuinya observer yang bertingkah laku baik itu karena tahu akan diobservasi. Yang kelima, banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba, observasi ini tidak dapat dilakukan. Selanjutnya di sini ada kelebihan observasi. Yang pertama, banyak gejala yang hanya dapat diselidiki dengan observasi, sehingga hasilnya akurat dan sulit dibantah. Yang kedua, banyak objek yang hanya tersedia diambil datanya dengan observasi, misalkan karena responden terlalu sibuk. Terus juga yang ketiga, ada kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observer. Yang keempat, banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak dapat ditangkap dengan pengumpul data yang lain. Jenis yang terakhir ada partisipasi terbatas. Yang dimaksud di sini adalah adanya sasaran observasi. Jadi sasaran observasi di sini meliputi pelaku atau aktor, tempat, kegiatan, benda atau alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arini Nuraini Surindro dengan NIM 1908397. Di sini saya akan menjelaskan terkait teknik wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif maupun deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dengan pertemuan tatap muka secara individual. Namun ada beberapa wawancara yang dilaksanakan secara berkelompok jika memang tujuan penelitiannya menghimpun data kelompok. Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti menyiapkan sebuah instrumen wawancara yang disebut dengan pedoman wawancara atau interview guide. Pedoman ini berisikan sejumlah pertanyaan maupun pernyataan yang diminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden yang berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam sebuah penelitian. Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa secara terbuka maupun secara terstruktur. Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa secara terbuka sehingga responden mempunyai keleluasaan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.
Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa secara terstruktur karena harus diikuti pertanyaan atau pernyataan lain yang lebih terperinci sehingga jawaban atau penjelasan responden menjadi lebih dibatasi dan dapat diarahkan. Untuk tujuan tertentu, sub-pertanyaan atau pernyataan bisa sangat berstruktur sehingga jawabannya menjadi lebih singkat atau pendek-pendek, bahkan membentuk sebuah instrumen checklist. Selain penyusunan pedoman wawancara, penting juga membina sebuah hubungan yang baik dengan responden. Keterbukaan responden untuk memberikan jawaban atau respon secara objektif sangat ditentukan oleh hubungan baik yang tercipta antara pewawancara dengan responden. Sebelum dimulainya sesi wawancara, pewawancara harus membina keakraban dengan responden, menumbuhkan apresiasi dan kepercayaan responden kepada pewawancara. Selama berlangsungnya proses wawancara, hal-hal tersebut harus dipelihara. Rusaknya kepercayaan atau hubungan baik dengan responden bisa mengakibatkan kegagalan wawancara. Kegagalan wawancara artinya pewawancara tidak mendapatkan data seperti apa yang akan diharapkan, baik secara objektivitas maupun kelengkapannya. Selanjutnya, yang kedua yakni ada teknik angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Instrumen atau alat pengumpulan data angket berisikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Berdasarkan jenisnya, teknik angket atau kuesioner dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada angket terbuka. Angket terbuka adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. Angket terbuka digunakan jika peneliti belum dapat memperkirakan atau menduga kemungkinan alternatif jawaban yang ada pada responden. Menggali sebuah informasi mengenai identitas responden biasanya dilakukan dengan membuat pertanyaan terbuka. Keuntungan memakai pertanyaan terbuka yakni pada responden, mereka dapat mengisi sesuai dengan keinginan dan keadaannya, dan jika pada peneliti, mereka akan memperoleh data yang bervariasi sehingga bukan hanya yang sudah disajikan karena sudah diasumsikan sedemikian rupa. Yang kedua ada angket tertutup. Pada angket tertutup, pertanyaan atau pernyataan telah memiliki alternatif jawaban atau opsi yang tinggal dipilih oleh responden. Responden tinggal memberikan tanda centang pada kolom atau tempat yang sudah disediakan. Responden tidak bisa memberikan jawaban atau respon kecuali tersedianya sebagai alternatif jawaban. Yang ketiga ada angket campuran, yaitu gabungan antara angket terbuka dan tertutup. Dan yang terakhir ada angket terstruktur. Terdapat pertanyaan atau pernyataan pokok atau utama, juga ada anak pertanyaan atau sub-pernyataan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teknik angket atau kuesioner. Yang pertama, sebelum adanya pertanyaan atau pernyataan, adanya sebuah pengantar atau petunjuk pengisian pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, butir-butir pertanyaan atau pernyataan dirumuskan secara jelas menggunakan kata-kata yang lazim digunakan atau populer. Kalimat tidak terlalu panjang dan tidak beranak cucu. Dalam butir-butir pertanyaan atau pernyataan tertutup sebaiknya hanya berisi pesan sederhana, sedangkan dalam pertanyaan atau pernyataan terbuka berisi satu pesan kompleks atau lebih dari satu pesan yang tidak terlalu kompleks. Yang ketiga, untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan terstruktur disediakan kolom untuk menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya. Untuk pertanyaan atau pernyataan tertutup telah disediakan alternatif yang hanya berisi satu pesan sederhana. Jawaban atau respon dari responden dapat langsung diberikan pada alternatif jawaban atau menggunakan lembar jawaban khusus
yang bersatu atau terpisah dari lembar pertanyaan atau pernyataan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari teknik angket sendiri, diantaranya kelebihannya murah, tidak memerlukan banyak tenaga dan dapat diulang. Sedangkan kerugiannya ialah atau kekurangannya ialah terdapat pertanyaan atau pernyataan yang non-respon, yang berarti pertanyaan harus jelas dan disertai petunjuk yang jelas. Hal tersebut bisa terjadi karena pertanyaan atau pernyataan kurang bisa dimengerti oleh responden. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dilakukan dengan wawancara langsung pada pertanyaan atau pernyataan yang non-respon. Namun, jika terjadi hal pertanyaan atau pernyataan yang memiliki non-respon banyak, penelitian dapat dilakukan secara berulang. Untuk materi yang dapat saya sampaikan cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dokumen primer, yaitu dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Dan kedua, dokumen sekunder, yaitu jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut. Contohnya autobiografi. Keunggulan teknik studi dokumentasi. Pertama, untuk subjek penelitian yang sukar, studi dokumentasi dapat memberikan jalan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, analisis longitudinal, yaitu menjangkau jauh ke masa lalu. Yang ketiga, besar sampel. Dengan dokumen-dokumen yang tersedia, teknik ini memungkinkan untuk mengambil sampel yang lebih besar karena biaya yang diperlukan relatif kecil. Kelemahan teknik studi dokumentasi. Yang pertama, tersedia secara selektif. Tidak semua dokumen dipelihara untuk dapat dibaca ulang oleh orang lain. Yang kedua, tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen berbeda dengan tujuan penelitian. Kemudian ada teknik sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial individu di dalam kelompok sebagai cara untuk mengatur tingkat keterkaitan di antara manusia yang merupakan hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu, dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain, sosiometri merupakan studi kuantitatif tentang hubungan interpersonal dalam suatu populasi. Sosiometri bertujuan untuk memperoleh informasi hubungan atau interaksi sosial di antara murid. Sosiometri dapat digunakan untuk 1. Memperbaiki hubungan insani atau human relation di antara anggota-anggota kelompok tertentu. 2. Menentukan kerja kelompok. 3. Meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan tertentu. Keunggulan dari teknik sosiometri yaitu teknik ini memberikan informasi objektif mengenai fungsi-fungsi individu dalam kelompoknya, di mana informasi ini tidak dapat diperoleh dari sumber yang lain. Sedangkan kelemahannya, 1. Perlu diketahui bahwa tes sosiometri tidak memberikan jawaban yang pasti. Tes ini hanya memberikan indikasi struktur sosial atau petunjuk bagi peneliti tentang individu pada periode tertentu. 2. Seluruh teori sosiometri atau postulatnya belum dites dan dikembangkan sampai pada tingkat yang tak tertangkal kebenarannya. Ya baik, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai teknik pengukuran akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Triani dengan NIM 19000100. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teknik pengukuran. Teknik pengukuran sendiri sifatnya itu pasti mengukur karena menggunakan instrumen standar atau yang sudah distandarisasikan. Dan juga biasanya menghasilkan data hasil pengukuran itu berbentuk angka-angka. Di sini kami membagi teknik pengukurannya menjadi dua jenis, yaitu
tes dan juga skala. Yang pertama di sini ada tes. Tes ini umumnya sendiri bersifat mengukur ya. Walaupun beberapa bentuk itu atau beberapa bentuk tes seperti tes psikologi terutama tes kepribadian banyak yang sifatnya juga deskripsif gitu, nggak mengukur. Nah, tapi deskripsinya di sini itu sama aja mengarah kepada karakteristik atau kualifikasi tertentu. Jadi mirip interpretasinya dari hasil pengukuran. Nah, dari tes yang digunakan dalam pendidikan biasanya ada beberapa. Di sini kami ambil 2. Yang pertama ada tes psikologi dan juga tes prestasi atau hasil belajar. Yang pertama, tes psikologi. Nah, kalau tes psikologi ini biasanya digunakannya itu untuk mengukur atau kayak mengetahui kecakapan potensial dan karakteristik pribadi dari para siswa. Jadi lebih kepada mengukur si kecakapan atau potensi siswa dan juga pribadi siswa. Nah, kalau kecakapan ini bisa dibedakan antara kecakapan potensial atau kecakapan capacity. Biasanya ini kayak kecakapan yang udah ada dari lahir gitu. Dan kecakapan nyata atau achievement. Yang kedua, di sini ada tes prestasi atau tes hasil belajar. Nah, kalau ini biasanya itu untuk lebih ke mengukur hasil belajar yang dicapai selama kurun waktu tertentu. Jadi kayak misalnya tes UTS, UAS, ataupun UKK gitu. Jadi kurun waktunya beda-beda ya, tergantung si tesnya mau untuk apa. Nah, di sini bisa dibedakan juga menjadi 2, ada tes standar dan tes buatan guru. Kalau tes standar ini biasanya tesnya itu kayak udah dipublikasi, diterbitkan gitu keberadaannya, biasanya di jurnal atau di media-media yang formal. Nah, kalau untuk tes buatan guru atau teacher made test, ini biasanya belum distandarisasi, jadi baru dari guru langsung. Nah, selanjutnya untuk teknik pengukuran yang kedua ada skala. Nah, kalau skala ini merupakan teknik pengumpulan data yang bersifatnya sama ya, mengukur, karena nantinya hasil yang diperoleh itu hasil ukurnya berbentuk angka-angka. Tapi skala ini beda sama yang tes, kalau tes tadi. Nah, kalau tes itu biasanya ada jawaban salah atau jawaban benar. Kalau skala ini kayak nggak ada jawaban salah benar, tapi si jawaban atau respon dari jawaban respondennya itu ada dalam rentan tertentu gitu. Nah, macam-macam skala. Yang pertama ada skala deskriptif, yang kedua ada skala garis, yang ketiga ada skala pilihan wajib, yang keempat skala perbandingan pasangan, dan yang kelima ada skala daftar C. Nah, yang pertama ada skala deskriptif. Kalau ada skala deskriptif ini mengikuti skala sikap dari Libet atau skala Likert. Biasanya itu berupa pertanyaan atau juga pernyataan yang jawabannya itu berbentuk skala persetujuan atau bisa juga penolakan terhadap pernyataan. Nah, skalanya itu mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai yang sangat tidak setuju. Jadi pilihannya itu. Lalu yang kedua ada skala garis. Kalau ini hampir sama dengan skala deskriptif. Si respon dari respondennya itu tidak, tapi respon dari respondennya itu tidak dalam bentuk persetujuan, tapi lebih bervariasi gitu sesuai dengan rumusan pertanyaan atau pernyataan yang dibuat. Yang ketiga ada skala pilihan wajib. Nah, kalau skala pilihan wajib atau for choice biasanya itu digunakannya itu untuk mengukur minat. Nah, jadi kalau skala ini tuh berbentuk
pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif jawaban atau respon yang berkenan dengan minat, seperti minat belajar, minat bekerja, dan minat yang lainnya. Namun kalau di skala ini biasanya alternatif jawabannya itu harus ganjil, biasanya 3 atau 5 pilihan atau opsional gitu. Yang keempat di sini ada skala perbandingan pasangan. Nah, kalau biasanya ini digunakan untuk mengukur persepsi, penilaian atau minat terhadap suatu objek yang berbentuk kegiatan, intuitas, organisasi, benda kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi membandingkan gitu ya, perbandingan. Pilih yang mana yang lebih condong ke dia. Dan yang terakhir ada skala daftar cek. Nah, biasanya ini isinya itu sejumlah pernyataan singkat yang biasanya harus direspon dengan memberikan tanda checklist gitu. Jadi udah ada pilihannya, tinggal cukup di checklist oleh respondennya saja. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.